Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Aditya Pradana dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok terjadi tanggal 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kronologi kejadian monumental ini dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat? Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Dalam Perang Asia Timur Raya, Syahrir segera menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pimpinan militer tertinggi Jepang atau kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan satu revolusi yang terorganisasi. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Sambil menanti kabar terbaru dari pemerintahan Jepang, namun golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan secepatnya. Kronologi peristiwa golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Pada pukul 22.00 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Insinyur Soekarno, juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Dinukil dari konflik di balik proklamasi 2010 yang disusun oleh ST Soeharto dan Dorothea Rini Yunarti, Bung Karno menolak seraya berkata tegas, "Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Dikutip dalam proklamasi 17 Agustus 1945, Revolusi Politik Bangsa Indonesia 2017 karya Haryono Riyandi. Rapat digelar pada pukul 00.30 di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Hairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadyo, Subianto, Margono, Wikrana, Armansyah, Sukarni, Yusuf Kunto, Singgi, Dr. Murwadi dari Barisan Pelopor, dan lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan ke luar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Peta dan cara membela tanah air ala Gatot Mangkoepradja, Latif Hendraningrat, Garda Terdepan Proklamasi Kemerdekaan, isi pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 1, kedudukan, makna, penjelasan peristiwa Rengas Dengklok. Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dekat Karawang.
Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendra Ningrat yang merupakan prajurit peta atau pembela tanah air berpangkat Sudanko atau komandan kompi. Tepat pada pukul 04.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Kisong. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Soebarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Soebarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya di kediaman Laksamana Muda Maida, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.